لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Maulidir Rasul rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sanjungkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan jaminan kepada kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hormat saya kepada Pak Wali atau yang mewakilinya yang tadi sudah memberikan sambutan, bapak-bapak dari unsur muspika kecamatan, para asatiz, para alim ulama, demikian juga khusus kepada Badan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Musyawarah Pondok Indah yang sama-sama kita cintai, beserta segenap jajaran dan pengurusnya. Demikian juga kepada Bapak Ketua Bidang Peribadatan Pak Najamuddin, dan juga saya merasa bangga dengan Ketua serta seluruh anggota panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, keluarga besar Masjid Al-Musyawarah dan masyarakat sekitarnya. Sebab kalau tidak dikerjakan oleh panitia yang bersusah payah, mungkin acara ini tidak terselenggara. Oleh karena itu patut kita memberikan apresiasi dan juga bersyukur. Semoga acara ini nanti sukses sampai akhirnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saya awali tema maulid ini dengan mengajak kita sekalian menumbuhkan rasa kecintaan kita dan juga kekaguman kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komitmen kita sebagai umat Islam yang merasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita selusuri beberapa bukti-bukti ayat Al-Quranul Karim bahwa sesungguhnya kehadiran beliau di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini amat sangat dinanti-nantikan dan dielu-elukan, bahkan sudah diketahui oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin apa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelumnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Begitupun dengan kita, sebenarnya apapun yang kita alami pada saat sekarang ini itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi Lauhil Mahfuz. Bapak Ibu, bukti pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Saat beliau membawa istri tercinta Hajar beserta bayi Ismail, kemudian diletakkan mereka berdua di sisi Ka'bah dengan perasaan yang sangat sedih. Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan mereka berdua dan kembali ke istri yang tua bernama Sarah di kota Hebron, Palestina. Berapa lama lagi baru beliau kembali ke Makkah? Setelah Ismail berusia 16 tahun. Sehingga dapat diajak bekerja untuk merenovasi Ka'bah. Dan apabila Ibrahim beserta Ismail letih, mereka beristirahat, yang sampai sekarang ada tandanya yang kita kenal dengan Hijir Ismail. Bapak Ibu, kalau umroh, upayakan untuk mendapatkan sholat sunat di tempat yang sangat mulia ini, yakni Hijir Ismail, sebagai penanda asal muasal ya nasab Nabi Muhammad SAW bersambung kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, kemudian bersambung lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kira-kira Pak Ustadz pernyataan Nabi Allah Ibrahim itu? Lihat surat Ibrahim ayat 37. Bayangkan jaraknya dari Nabi Ibrahim, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Masih panjang lagi sampai nanti Musa dan seterusnya dan seterusnya. Cukup panjang. Ya. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, ya meninggalkan sebahagian keturunanku. Ya, sebahagian itu maksudnya karena anak beliau ada dua, yang satu belum lahir, Ishak, ibunya Sarah, sementara Ismail, ibunya Hajar. Inni askantu ya biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Aku meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak terdapat atau tidak memungkinkan tumbuhnya tanam-tanaman. Bi ghairi zi zar'in, di mana inda baitikal muharram, aku letakkan mereka di sisi rumahmu yang sangat mulia dan disucikan, yakni Ka'bah. Ya, yang dimaksud itu adalah ketika Nabi Allah Ibrahim menempatkan istri dan anaknya Siti Hajar Ismail, dan inilah yang menjadi asbab nanti syariat haji kemudian kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rabbana liuqimus salata. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan Ismail menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Nah Bapak Ibu, heran juga kita ya, kenapa sudah ada sholat? Hakikatnya semua Nabi dan Rasul itu sudah melaksanakan rukun Islam yang 5, cuma berbeda-beda syariatnya, disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah mereka nanti orang-orang yang melaksanakan sholat, dan jadikan pula sebagian orang cenderung hatinya untuk mengikuti apa yang dititahkan oleh
Ismail, Nabi Allah, ya. Dan anugerahkanlah ya Allah di tempat ini, kata Nabi Ibrahim, dengan buah-buahan yang melimpah. Ibu, keajaibannya, tanah yang tidak tumbuh pohon-pohonan, tetapi sekarang praktiknya kita melihat buah-buahan di Makkah itu sangat luar biasa. Bahkan kita pastikan harganya lebih murah dibandingkan dengan di negeri kita. Salah satu Allah ijabah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian apa lagi yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim? Ya, la'allahum yashkurun. Semoga penduduk ya Makkah ini menjadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail menjadi nabi dan rasul, kemudian ayahnya Nabi Ibrahim juga menjadi nabi dan rasul. Ini menunjukkan asal muasal ya kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tidak cukup hanya di ayat itu, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah untuk keturunannya nanti dibangkitkan menjadi nabi dan rasul. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Juga maknanya dalam bentuk doa. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita bisa baca sampai sekarang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah, bangkitkanlah dari anak cucu keturunan Ismail itu rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya bangsa Arab. Maksudnya dari kalangan mereka sendiri itu Nabi Muhammad itu diangkat Allah menjadi nabi dan rasul dari bangsa manusia, bukan bangsa jin, bukan juga bangsa malaikat. Kenapa demikian? Karena fungsi Rasulullah SAW adalah sebagai uswatun hasanah. Bu, kira-kira kalau jin bisa kita contoh nggak? Nggak bisa. Ya, kecuali orang-orang tertentu. Kalau malaikat bisa kita contoh tidak perilaku? Nggak bisa. Maka Allah sengaja membangkitkan Rasulullah SAW dari bangsa manusia. Supaya apa? Supaya bisa dicontoh dan ditiru tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Boro-boro bangsa jin dan malaikat, Pak Ustadz, ya sesama manusia saja kadang-kadang ada yang nggak bisa kita contoh. Apa itu, Bu? Coba tuh contoh Tarsan yang gelantungan. Bisa nggak kita contoh? Atau Batman, Superman, Bionic Woman. Nggak bisa dicontoh. Itu makanya yang paling tegas pada diri Rasulullah SAW itu adalah untuk kita contoh perilakunya, kita contoh sunnah-sunnah. Ya. Jadi bayangkan seberapa jaraknya sudah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Sudah diketahui, sudah didoakan. Kemudian siapa lagi yang mendoakan dan mengungkapkan rasa gembiranya atas kehadiran dan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah wafat. Dia adalah Nabi Isa alaihi salam. Lihat surat As-Saff ayat 6.
Saya sengaja mendekatkan kita dengan Al-Quranul Karim supaya terhubung. Ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan tausiahnya dan dakwahnya kepada Bani Israel, sebagian kecil saja Bani Israel itu yang mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Tetapi sebagian besar mereka ingkar. Yang sedikit itu berapa Bapak Ibu? Hanya 12 orang saja, itulah yang disebut dengan Hawariyun. Orang-orang yang memberikan pertolongan serta menguatkan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Di sela-sela Nabi Isa mengajak kaumnya, maka beliau berseru, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Siapa ini Bani Israel? Garis miring Yahudi, garis miring Zionis. Anak Nabi Yakub, jumlahnya 12 orang. Di antara 12 orang itu cuma 2 yang benar, yang 10-nya menyimpang. Itulah yang menjadi Bani Israel. Ya, masih hafal tidak kita anak-anak Nabi Yakub itu? Ruben, Simeon, Lewi atau Lea. Baru yang keempat, Yehuda. Baru yang kelima, Dan, D-A-N. Baru yang berikutnya, Naftali. Baru Gad, Aser, kemudian Zebulon, kemudian Benyamin, kemudian Yusuf. Inilah yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Sementara Ismail yang tinggal di Makkah atau di Hijaz melahirkan 12 orang anak, inilah yang kemudian menjadi asal-usul keturunan bangsa Arab. Tapi Arabnya bukan Arab Aribah, tapi Arab Musta'ribah. Apa itu Arab Musta'ribah? Ya. Kalau Arab itu terbagi 3. Kalau yang penceramah ini bukan orang Arab, dari kelihatan wajahnya. Pasti bukan orang Arab. Ya, orang Medan, Melayu Delhi. Ya. Kita urut dulu Arab Ba'idah. Orang-orang yang hidup pada masa Nabi Soleh. Ada satu tempat ya di mana Nabi Soleh diutus, ya. Di situ mereka mendurhakai Nabi Soleh. Sampai tempat itu sekarang oleh Rasulullah dilarang dikunjungi, akan tetapi MBS membuka tempat itu sebagai tempat pariwisata. Apa nama tempatnya? Berarti kalau yang umrah belum sampai ke sana berarti. Ya. Al-Ula. Al-Ula. Ya. Disebut namanya tempatnya Al-Ula. Rasulullah SAW mengatakan, kamu boleh ke sana tapi dengan menangis untuk melihat bagaimana kedurhakaan orang-orang dari kaum Ad dan kaum Samud. Itulah orang-orang Arab asli yang pertama yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kaum Samud. Itu yang dikatakan sebagai Arab Ba'idah. Kemudian yang kedua Arab Aribah. Siapa itu? Anak cucu keturunan dari Bani Qahtan. Dari mana mereka berasal? Dari Yaman. Yaman di mana tempatnya? Hadramaut. Sukunya Himyar. Kemudian orang-orang Himyar hijrah ke Yasrib. Ketemu di sana 2 suku, Aus dan Khazraj. Dan itulah yang nanti menjadi kaum Ansor. Itu yang dikatakan Arab Aribah. Arab asli. Ya. Atau Arab Qahtaniyah. Baru Rasulullah SAW tadi keturunan Nabi Ismail. Maka sebutannya Arab Musta'ribah. Arab yang diarabkan. Berarti bukan orang Arab. Ismail itu kebangsaannya Assyria. Bahasanya Aramik. Kemudian dia menikah dengan suku Jurhum asli orang Mekah, orang Arab. Dari keturunan Yaman. Maka Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari istrinya. Oleh sebab itu, Nabi Allah Ismail ini sebenarnya disebut sebagai Arab
musta'ribah, Arab yang diarabkan. Salah satu ya nenek moyang mereka disebut namanya Adnan, maka keturunan Nabi Muhammad SAW dari Adnan ini kemudian bersambung kepada Abdul Muthalib bin Lu'ay bin Qusay bin Manab dan seterusnya. Ini nasabnya sampai bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada Arab Tahtaniyah, ada Arab Adnaniyah. Baik, kita kembali lagi kepada pemberitaan yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa nanti akan ada seorang Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Inni Rasulullahi ilaikum. Kata Nabi Isa, aku ini adalah Rasul yang diutus untuk kalian, wahai Bani Israel. Ya. Musaddiqa, aku membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yakni kitab Taurat. Ya. Kepada siapa kitab Taurat? Kepada Musa alaihissalam. Ini dia. Wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad au Muhammad. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa sesudahku nanti akan diutus seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sangat luar biasa, 600 tahun sebelum Rasulullah lahir sudah dielu-elukan oleh Nabi Isa alaihi salam mengajak kepada kaumnya untuk mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa bersumber dari kitab Injil. Jadi kalau begitu, semua para nabi dan rasul itu sebenarnya bersaudara, dan semua para nabi dan rasul itu sebenarnya agamanya cuma satu, Islam. Ya, Allah satu, menciptakan bumi yang satu, dan menciptakan satu agama bernama Islam. Jangan katakan agama tauhid, jangan katakan agama Hanif, tapi sebut dia sebagai agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian kalau Bapak Ibu mengecek lagi di akhir surat Haji bahwa nama agama ini dari sejak awal disebut dengan Islam. Dan yang menegaskan itu adalah Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana kita baca dalam Al-Qur'an, idza qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim, aslim wahai Ibrahim, Islamlah kamu. Ya. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah Islam, tunduk kepada Allah yang mengatur semesta alam. Nabi Ibrahim tidak hanya menggunakan Islam itu untuk dirinya, tapi dia mewasiatkan kepada anak cucunya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim wasiatkan agama Islam ini kepada anak-anaknya termasuk Yakub. Apa wasiatnya? Ya bani, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau orang Islam agamanya disebut Muslim. Maka sebenarnya anak cucu keturunan Nabi Yakub itu agamanya bukan yang lain, tetapi adalah agama Islam. Lebih jelas lagi, Nabi Yakub ketika sudah akan sampai ajalnya, maka dia memanggil anak-anaknya untuk membuktikan bahwa Allah cuma menciptakan satu agama. Yahudi Nasrani, kata Allah, EGP, emang gua pikirin. Karena Allah tidak pernah menciptakan agama itu. Tapi karena sudah ada, maka Al-Quran juga mengakuinya. Misalnya kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Penguatan akidah kita dalam kajian maulid ini, coba perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada
A'idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan saat ajal Nabi Yakub sudah sangat dekat? Nih, wasiat Nabi Yakub ini harusnya kita ikuti juga. Kalau kita sudah mau meninggal, kita panggil anak cucu kita merapat. Kemudian Nabi Yakub mengajukan satu pertanyaan. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut? Idh qala li banihi, ingatlah ketika Nabi Yakub berkata kepada anak cucunya, apa perkataannya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sesudah aku nanti tidak ada. Jadi Nabi Yakub itu sangat mengkhawatirkan tentang akidah. Kalau Nabi Yakub itu mengkhawatirkan tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang makan, tentu pertanyaannya seperti ini. Ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan setelah aku tidak ada. Tapi Nabi Yakub pertanyaannya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada. Jadi kekhawatiran kita, anak-anak kita, generasi kita, kalau tidak kita didik kuat dengan agama, kita takut satu saat dia tidak lagi menjadikan Islam itu sebagai agama yang dia cintai. Ini urgensinya yang perlu kita tekankan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW supaya penguatan nilai-nilai Islam itu ada kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi kita yang akan datang. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Isa sudah memberitakan, ya, maka kita lihat, ya, pengagungan serta kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya diserahkan kepada manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengambil alih dan mengajarkannya kepada kita. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sangat luar biasa ayat ini kalau kita renungi. Perintah untuk senantiasa secara rutin bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Bahwa Allah dan malaikat itu berselawat kepada para nabi. Baru untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah termasuk kita semua. Sallu alaih, berselawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dengan salawat yang sempurna. Jadi salawat itu ada yang sederhana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang sederhana. Kalau yang sempurna yang di mana Bapak Ibu? Ketika kita membaca tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid au fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi disebutkan nama Nabi Ibrahim sebagai asal usul nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan keislaman kita tidak diakui kalau kita tidak menyertakan syahadat yang kedua, yakni yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tidak? Coba kita baca ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat yang pertama. Itu belum selesai. Baru diterima wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi luar biasa sesungguhnya, ya, Allah telah menetapkan bahwa sahnya keislaman kita ini dengan mengucap dua kalimat syahadat, syahadat Allah, dan yang kedua syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fakta-faktanya bahwa sebenarnya Rasulullah itu pantas untuk kita cintai dan kita kagumi? Ya, disebutkan di berbagai ayat, tapi saya sangat suka dengan ayat ini Bapak Ibu.
surat At-Taubah ayat 128. Ya, mudah-mudahan kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebenarnya kalau mau dilanjutkan ada yang 129. Tapi kita yang ini saja dulu. Mengapa kita menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama dikatakan berat terasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas penderitaan para sahabat yang disakiti, dicambuk karena mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran mereka pun harus mereka tinggalkan, hijrah dari Makkah ke Yastrib atau Madinah Al-Munawwarah. Ini sangat luar biasa. Harta mereka tinggalkan. Ya, kalau Bilal bin Rabah dicambuk, tidak cukup dicambuk, kemudian ditindih dengan batu besar oleh majikannya sendiri. Terselamatkanlah nyawa Bilal bin Rabah dengan kehadiran Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, segera menebus. Betapa penderitaan para sahabat untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kira-kira sudah ada merasakan sesuatu tekanan yang luar biasa untuk mengikuti ajaran Rasulullah? Kita belum. Ammar bin Yasir ketahuan masuk Islam, disiksa oleh kaum. Rasulullah SAW sampai mengikat perutnya karena menahan lapar. Saat terjadinya perang Al-Ahzab, ikut menggali parit untuk mempertahankan kota Madinah. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di momen Maulidir Rasul. Kesimpulannya, untuk menumbuhkan kecintaan, kekaguman, serta kedekatan jiwa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 syarat yang harus kita laksanakan. Apa 4 syarat itu? Yang pertama, sesudah kita memperingati Maulid ini, mari kita terapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik menyangkut sunnah-sunnah ubudiyah maupun sunnah-sunnah dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti yang bermasyarakat ini akan kita singgung karena temanya saya lihat ada kaitannya Maulid kita hari ini dengan ya hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai anggota masyarakat. Jadi yang pertama, orang-orang yang mencintai dan mengagumi Rasulullah SAW itu tanpa diminta, tanpa dipaksa, dia menerapkan sunnah Rasul dalam kehidupan dirinya maupun dalam kehidupan keluarganya. Baru yang kedua, ya, apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi melakukan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rutin. Rutin. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika itu Syekh Ali Zabir yang sudah meninggal, ya. Beliau inilah orang yang paling banyak mengajak kita untuk membaca salawat fi kulli makan. Ya dimanapun, ya di mana tempat. Kalau kita memiliki waktu yang senggang, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Rasulullah juga memberikan tuntunan kepada kita, tempat-tempat paling afdal kita membaca salawat kepada beliau. Ya. Yaumul Jum'ah sebagai Sayyidul Ayyam itu merupakan hari paling disuruh dan ditekankan kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya di mana? Ba'da salat subuh. Itu yang paling afdal. Hari Jumat ba'da salat subuh.
Kemudian karena kita beraktivitas, jeda, di mana lagi? Hadir ke masjid lebih awal, sebelum khatib naik ke atas mimbar, kita membaca salawat sebanyak-banyaknya bagi yang laki-laki. Kemudian setelah selesai Jumat, kita kan bubar. Ya, kita beraktivitas lagi. Masuk sholat asar, ini untuk laki-laki dan perempuan. Selesai sholat asar, kita berzikir, bersalawat lagi. Paling afdol adalah saat-saat memasuki waktu maghrib. Itulah ya tempat-tempat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dianjurkan berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu lafaznya. Jadi hari Jumat, ba'da subuh, menjelang khatib naik ke atas mimbar, kemudian selesai asar sampai mendekati masuk waktu maghrib. Memang dulu kami di pesantren diajarkan oleh kiai-kiai, waktu ba'da asar sampai maghrib itu tempatnya berzikir dan berdoa. Nah, kalau kita kadang-kadang di situ saat-saat kita sibuk-sibuknya. Saya melihat juga apalagi di Ramadan. Menjelang-menjelang berbuka itu kita di mana kalau Ramadan? Berburu takjil. Padahal tempat-tempat berdoa yang paling afdal itu adalah Ramadan pada saat-saat menjelang masuk waktu maghrib. Ya. Kadang-kadang kita lebih sibuk memburu takjilnya daripada untuk ya memohon doa keampunan pada saat-saat menjelang masuk pada waktu maghrib tersebut. Yang kedua, yang ketiga, usahakan mempelajari secara mendalam sirah, jejak kehidupan dan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Mubarak Furi tebal, ada Dr. Said Ramadan Buti, fikih sirah. Ada juga yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia seperti Kiai Haji Munawar Khalil. Banyak kitab-kitab yang berhubungan dengan sirah itu. Tetapi yang terbaru sekarang yang diperkenalkan pertama kali oleh Ustadz Adi Hidayat adalah Syama'il Muhammadiyah. Ibu-ibu sudah punya bukunya? Syama'il Muhammadiyah ini bukan menerangkan tentang perjuangan Rasulullah, tapi sampai bagaimana bentuk rupa wajah beliau, seberapa panjang rambut beliau, bentuk dagu beliau, bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau tidur, itu semuanya ditulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi pesan saya, kalau ingin mendekatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, silakan dipesan, mudah-mudahan masih ada di Shopee, tapi bukan promosi, ya, buku Syama'il Muhammadiyah, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita kadang-kadang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak kenal dengan beliau. Ya, di situ diceritakan bahwa kaki beliau itu bengkak karena setiap malam sholat tahajud, sampai diprotes oleh istri beliau Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau ya sudah mendapatkan predikat maksum? Maksum itu artinya bebas dari dosa. Mengapa demikian memaksakan dirinya engkau sholat malam sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Itu pertanyaan istri beliau, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, tidakkah pantas aku bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan sesuatu yang berlebih kepadaku? Jadi rupanya semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan Allah mencintai hal-hal yang seperti itu. Baru yang keempat, ya, mari kita contoh akhlak dan sifat-sifat baik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita betul-betul mencintai dan mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128 tadi bahwa beliau itu penyantun dan penyayang, ya, kepada orang-orang yang beriman. Kita buka sedikit. Sampai sejauh mana penyantun dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Banyak sebenarnya, saya angkat dua cerita saja. Yang pertama, ketika beliau memimpin sholat, ya, diduga sholat itu sholat maghrib 3 rakaat. Tetapi saat sujud, beliau itu terlalu lama bangkit dari sujudnya. Sehingga selesai sholat, ya, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah tadi ada wahyu yang turun sehingga kami menunggu engkau sujud sangat lama?" Kata Rasulullah, "Bukan. Saat aku sujud, ya, 2 cucuku, Hasan, Hussein, menghampiriku yang sedang sujud, kemudian mereka naik di atas pundakku. Aku tidak ingin segera bangkit karena akan terganggu kenikmatan mereka." Subhanallah. Jadi bukan karena turun wahyu. Ya. Kita sekarang kadang-kadang dengan cucu juga nggak dekat. Nabi yang mana yang kita contoh? Ya. Jadi bukan wahyu yang turun, kata Rasulullah. Tetapi ketika aku sujud, ada cucuku yang naik di atas pundakku, sehingga aku tidak ingin segera bangkit, karena akan menghilangkan kenikmatan yang sedang mereka rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lembut. Akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa. Di waktu yang lain, Bapak Ibu, Aisyah radhiyallahu anhu menggendong salah satu cucu beliau. Riwayatnya yang paling kuat yang digendong Aisyah itu adalah waktu itu Hussein. Kakaknya kan Hasan. Ya. Digendong, tiba-tiba Rasulullah ingin menggendong juga. Maka diberikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullahnya sedang digendong, Bapak Ibu, Hussein pipis. Sehingga membasahi gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan segera menuju masjid untuk menunaikan sholat asar. Dengan wajah yang sedikit kesal, Aisyah yang berdiri di samping Rasulullah menarik dengan kasar Husain dari gendongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasalah ibu-ibu, emosinya lebih cepat naik. Apa kata Rasulullah untuk melihat kelembutan akhlak beliau? "Wahai Aisyah, gamis yang basah kena air kencing ini bisa disucikan kembali dengan air. Tetapi hati anak kecil ini yang kau perlakukan dengan kasar, dia akan ingat sampai dia dewasa." Dan kalau kita ingin menggali berbagai cerita-cerita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amat sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa nih? Itu yang pertama. Menumbuhkan kecintaan dan kekaguman kepada baginda Rasulullah SAW dengan 4 kewajiban kita. Mengamalkan sunnahnya, bersalawat kepadanya, kemudian membaca serta mempelajari sirahnya, kemudian mempraktekkan kebaikan-kebaikan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan hanya pada waktu bulan Maulid saja. Maulid kan cuma 1 bulan. Kalau di Jakarta 1 bulan. Kalau kami di Medan 4 bulan Maulid. Kalau di Aceh sepanjang tahun. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sampai Jumadil Akhir sebenarnya. Jadi 4 bulan. Kita senantiasa melaksanakan Maulid pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Saya dapat jatah tinggal 10 menit lagi. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dengan baik. Apa kaitannya Maulid Rasulullah ini dengan kehidupan di dalam masyarakat? Yang menjadi tema dan harapan pada Maulid kita kali ini. Allah sudah mentakdirkan setiap generasi yang diturunkan ditunjuk pemimpinnya. Itulah dia 25 nabi-nabi dan rasul. Di masyarakat kita ini juga ada pemimpinnya.
camat, lurah, RT, RW, sampai yang ke bawah. Kewajiban syar'i kita sebenarnya dalam rangka menciptakan kerukunan hidup di masyarakat, ada kewajiban moral dan sosial untuk mematuhi segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh mereka-mereka yang kita akui sebagai pemimpin. Ya, ini jelas. Ya. Alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kita terbentur dalam suatu masalah, faruddu ilallah war rasul, maka kembalikanlah persoalannya kepada Allah dan Rasul. Kita tempuh dengan cara-cara bermusyawarah yang diajarkan oleh agama. Itu maksud. Nah, kalau begitu sebenarnya ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, yang manakah yang paling dominan? Bukan akidah, itu untuk pribadi, bukan juga ibadah, tetapi akhlak dan juga sosial kemasyarakatan. Itu yang paling penting. Kalau kita ingin memilah-milah ajaran Islam. Ya. Bahkan istilahnya pun dalam Al-Quran banyak. Ada sya'bun. Jamaknya syu'ub. Itu masyarakat. Ada qabilah. Jamaknya qabail. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya berbahagia sekali pada hari ini, pengunjungnya tertib dan jumlahnya banyak. Kalau nanti sudah ada yang batuk, saya berhenti. Tapi kalau belum ada yang batuk, saya belum berhenti. Tapi di sini tinggal 10 menit lagi, insya Allah. Berarti nyuruh berhenti nih. Kalau udah ada yang batuk. Saya izin sedikit lagi. Ya. Ada kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kebersihan lingkungan, ya, keamanan. Kalau kita rasa dalam lingkungan kita ada gangguan, kita yang bertanggung jawab. Karena Allah mengatakan istilah kaum itu yang bertanggung jawab. Ada istilah lain, ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu istilah untuk masyarakat. Ada lagi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan di antara ummah itu yang paling disukai oleh Allah dan Rasul adalah umat yang pertengahan, bukan umat yang ekstrim. Jadi kami ini, dai dari UIN Jakarta ini, sudah ada pakemnya. Dai itu mengajak, bukan mengejek. Ya, dai itu merangkul, bukan memukul. Dai itu mengajak dengan simpati, bukan memaki-maki. Jadi ada pakem. Jadi Bapak Ibu kalau mengundang Ustaz Yaakob Amin, insya Allah tidak akan masuk ke hal-hal yang seperti itu. Karena ini merupakan pakem kita di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari sana saya datang. Dan berbahagia sekali bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini. Nah, kalau memang ajaran Al-Quran itu lebih banyak berbicara tentang masyarakat, maka sebenarnya akidah dan ibadah yang kita kerjakan selama ini itu bermuara kepada nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan. Mana lebih banyak ayat-ayat akidah dan ibadah dibandingkan dengan ayat-ayat muamalah? Lebih banyak ayat-ayat muamalah. Pertanyaan kedua, kalau ada ibadah pribadi
yang ingin ditunaikan, sementara ibadah sosial juga harus ditunaikan, yang mengancam jiwa atau keselamatan masyarakat. Yang mana yang lebih dahulu dikerjakan? Pak Ustadz, jangan sembarang ngomong ya. Apakah ada dalil dan contohnya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita lihat. Ada anggota apa itu namanya yang pakai baju oranye itu? Termasuk atau yang saya maksud yang penanggulangan bencana. Iya. Kira-kira maghrib sudah mau masuk nih. Diberitakan di satu tempat ada tanah longsor dan banjir. Kira-kira si petugas itu sholat maghrib dulu atau langsung meluncur ke lokasi? Lah jadi sholat maghribnya di mana? Itu yang saya katakan tadi, ibadah pribadi boleh ditunda, bukan ditinggalkan, demi untuk menyelamatkan orang banyak yang sedang tertimpa musibah, kebanjiran, longsor, ataupun kebakaran. Sholat maghribnya bisa dilakukan pada waktu Isya dengan lafaz bukan adaan tapi qodoan. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah masih hidup, yakni Perang Khandaq. Perang Khandaq itu berlangsung 1 harian. Ketika itu Umar bin Khattab, kita tahu kan Umar bin Khattab, kalau bahasa Betawinya, buset dah orang-orang kafir Quraisy. Gara-gara mereka, saya nggak sempat sholat asar. Kata Umar bin Khattab. Ya, karena menghadapi Quraisy. Kemudian beliau berjalan ke arah Rasulullah, kata Nabi, tenang, saya juga belum sholat asar. Pada Perang Khandaq, coba lihat dalam sirah. Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, kemudian Rasulullah belum sempat sholat asar. Padahal waktu itu, waktu maghrib sudah tiba. Ya, maka Nabi mengambil wudu, sholatlah Rasulullah bersama para sahabat di waktu Isya, mulai sholat asar, maghrib, dan Isya dengan cara mengqadha sholat asar karena dilakukan bukan pada waktunya. Ini merupakan salah satu bentuk bahwa sebenarnya ibadah secara pribadi itu bisa ditunda dalam rangka menyelamatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan sosial. Tapi bukan untuk main golf. Bukan juga untuk nonton di bioskop. Bukan juga karena alasan lagi manten. Ya, jadi hati-hati juga. Jangan sembarangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika Yahudi Bani Quraisyah melakukan pemberontakan untuk menyerang Rasulullah dan kota Madinah, padahal waktu itu Rasulullah baru selesai mandi, baru membuka baju besi beliau. Turun malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Yahudi Bani Quraisyah sudah bersiap-siap akan menyerang kota Madinah. Segera engkau melakukan antisipasi agar serangan mereka itu tidak fatal. Itu kira-kira bunyi ayat yang turun kepada Rasulullah SAW ketika itu. Maka Nabi mengucapkan kepada sahabat-sahabat, jangan ada di antara kalian yang sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraisyah. Itu asbabul wurud hadisnya itu. Maka mereka menerima hadis Rasulullah itu, pernyataan Rasulullah itu dengan 2 pendekatan. Satu pendekatannya teks, pokoknya apapun yang terjadi, kalau belum sampai di perkampungan Bani Quraisyah, jangan ada yang sholat asar. Kelompok yang kedua, konteks. Mungkin Rasulullah memerintahkan kita mempercepat langkah supaya sebelum habis waktu kita sudah sampai ke perkampungan Bani Quraisyah. Maka begitu masuk waktu di perjalanan, sebagian sahabat melaksanakan sholat asar di perjalanan. Itu ya. Kemudian berita ini sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sholat di Bani Quraisyah di waktu Isya, mereka menganggap merekalah yang benar. Sementara mereka yang sholat tepat waktu di perjalanan, mereka menganggap merekalah yang benar. Kemudian mereka menghadap kepada Rasulullah SAW.
Subhanallah, Rasulullah tidak seperti kita sekarang yang suka menolak dan membatalkan amalan orang. Apa kata Rasulullah? Yang sholat di perjalanan, sholatnya sah. Dan yang sholat di perkampungan Bani Quraisyah juga sholatnya sah. Dan inilah yang dijadikan sebagai dasar ahli-ahli fikih untuk perbedaan pendapat itu sebenarnya sah dan dibolehkan. Mengapa kita sekarang terlalu tajam? Kalau ada ibadah yang beda dengan kita langsung ponis. Tidak seperti itu akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita masyarakat ini berhimpun di masjid, untuk tema yang terakhir ini, sekaligus saya akhiri, kalau kita menjadi jamaah, janganlah memaksakan keyakinan kita secara furu untuk dilaksanakan di masjid. Yang benar adalah kita melihat dan melaksanakan amaliyah yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Sehingga kita nyaman berjamaah. Kalau untuk keyakinan kita pribadi, silakan. Itu kita kerjaan pada saat kita bukan saat berjamaah. Di tempat saya di sono di Bintaro, di belakang BX Cheng Mall, tepatnya di belakang UPJ, di sana masjid nggak selesai berantem. Karena apa? Ini ada yang aneh. Dia datang ke masjid, kemudian dia memprotes praktek pelaksanaan ibadah di masjid itu dengan ukuran-ukuran yang dia pahami. Ini orang ke masjid manapun nggak bisa masuk. Karena dia memaksakan amalan pribadinya untuk bisa diterapkan di masjid. Yang benar adalah, yang pengamalan pribadi kita tahan dulu. Apa yang disepakati di masjid, itulah yang kita ikuti, supaya kita nyaman menjadi jamaah di setiap masjid. Kalau ini kita sepakati, mudah-mudahan selesai acara kita nanti, insya Allah masjid kita akan semakin ramai. Allah hilangkan pertikaian-pertikaian di antara kita dengan mencontoh dan meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin, sudah sampai waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.